Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi Bapak Ibu, saudara-saudara di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya di Pedoman Hidup Kristiani dan kali ini saya kembali mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan dengan tema apa yang menjadi target dalam iman kita sebagai seorang Kristen. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa pertanyaan awal untuk kita renungkan, yaitu antara lain, apakah sebagai seorang Kristen kita memiliki target atau sasaran di dalam iman kita? Kalau ada, apa target atau sasaran dalam iman kita? Atau jangan-jangan kita merasa cukup karena sudah menjadi Kristen dan tidak mau peduli tentang apa yang menjadi target di dalam iman kita sebagai orang Kristen. Pertanyaan berikut adalah, apakah Alkitab menyatakan kepada kita tentang target yang harus kita capai di dalam kehidupan iman kita? Kalau ada, apakah target-target itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dan membaca bersama di dalam Efesus pasal 4, ayat 11 sampai dengan ayat 13. Efesus pasal 4, ayat 11 sampai ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan pendahuluan tadi, maka kita akan awali dengan yang pertama tentang karunia pelayanan dan tujuannya. Nah, ayat 11 dan ayat 12 dari Efesus pasal 4 ini mencatat, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tahu melalui ayat ini bahwasanya Tuhan memberikan kepada gereja atau jemaat karunia-karunia pelayanan. Nah, orang lain menyebutkannya sebagai jabatan-jabatan dalam pelayanan atau jabatan-jabatan di dalam melayani Tuhan. Antara lain rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Tujuan daripada pemberian karunia-karunia atau jabatan-jabatan di dalam pelayanan itu adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus, atau dengan kata lain untuk membangun iman atau kerohanian jemaat. Nah, karunia-karunia atau jabatan-jabatan itu sepenuhnya adalah pemberian Tuhan bagi siapa Tuhan mau memberikannya. Bukan karena jasa orang itu, atau bukan karena orang itu layak menerima karunia itu. Bukan juga karena usahanya, apalagi kalau hanya mengangkat diri untuk melayani dalam karunia-karunia itu. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika seseorang tidak ditentukan untuk melayani dalam salah satu karunia itu,
maka mestinya dia tidak boleh memaksakan diri untuk melayani dalam karunia itu. Melainkan ia harus melayani Tuhan sesuai dengan karunia apa yang Tuhan berikan kepadanya. Misalnya, kalau seseorang tidak diberi karunia, seorang rasul atau nabi atau pemberita Injil, gembala atau guru, maka dia tidak boleh mengangkat dirinya atau mencoba untuk melayani dalam karunia itu atau dalam jabatan pelayanan itu. Nah, sebaliknya orang-orang yang dipercayakan Tuhan karunia-karunia itu, mereka harus melayani sepenuh hati, melayani penuh tanggung jawab. Karena pada akhirnya semua kita yang Tuhan percayakan karunia-karunia pelayanan itu harus memberikan pertanggungan jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bandingkan misalnya di dalam perumpamaan talenta sebagaimana dicatat dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Kemudian hal yang kedua yang kita mau renungkan hari ini adalah tentang target iman kita sebagai seorang Kristen dan termasuk juga target di dalam kita melayani jemaat. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar adalah apakah yang kita mau capai dalam iman kita? Kalau kita adalah seorang hamba Tuhan yang melayani jemaat, pertanyaannya adalah apa yang menjadi target, tujuan atau sasaran yang hendak kita capai dalam kaitannya dengan kita melayani jemaat. Apakah sasaran kita atau target kita atau tujuan kita adalah berkat, kesembuhan, prestasi, naik jabatan, sukses di dalam karir, atau kalau seorang hamba Tuhan dia sukses di dalam pelayanan, ataukah supaya jemaat itu setia beribadah, setia mendukung pelayanan melalui memberi persembahan, atau supaya jemaat itu sukses dalam karir dan profesi mereka, dan lain-lain. Semua itu baik. Namun, semua itu bukanlah tujuan, bukanlah target utama dari iman kita sebagai orang Kristen, dan juga bukan target utama di dalam kita melayani jemaat. Lalu, pertanyaannya adalah, apa yang menjadi target kita sebagai seorang Kristen? Apa yang menjadi target kita di dalam kita melayani jemaat? Kemanakah iman kita arahkan? Kemanakah jemaat kita akan bawa atau kita akan arahkan? Nah, saya mengajak kita untuk membaca ayat 13 dari Efesus pasal 4 karena disitulah kita akan menemukan jawabannya. Efesus 4 ayat 13 berkata begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kalimat sampai kita semua telah mencapai itu secara harafiah dimengerti sebagai tiba pada tujuan atau tiba di tempat tujuan. Itu artinya ada 4 hal paling tidak di dalam ayat ini yang harus kita capai di dalam iman kita dan di dalam pelayanan kita kepada jemaat. Nah, 4 hal yang kita harus capai itu adalah yang pertama, mencapai kesatuan iman. Sekali lagi, mencapai kesatuan iman. Arti daripada kesatuan iman itu adalah minimal 2. Pertama, memiliki iman yang satu dan sama, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang kedua, kesatuan iman itu artinya kita hidup dalam persatuan bersama saudara-saudara seiman. Tidak boleh hidup sendiri-sendiri, tidak boleh menjadi orang Kristen yang eksklusif, atau
tidak boleh kita menjadi orang Kristen yang suka menimbulkan perpecahan dan konflik. Itulah yang menjadi sorotan Rasul Paulus di dalam bacaan kita ini. Rasul Paulus menghendaki agar jemaat yang ada di Efesus itu saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain, hidup di dalam kesatuan hati, dan memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang Kristen rajin beribadah, tapi sukar hidup dalam kesatuan. Demikian juga ada banyak hamba Tuhan yang semangat sekali melayani Tuhan, tetapi sukar bersatu dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, bahkan gemar membuat konflik dan perpecahan. Bapak Ibu sekalian, sebagai jemaat Kristen, kita tidak patut melakukan hal-hal itu, apalagi seorang hamba Tuhan. Kemudian yang kedua yang harus kita capai di dalam kehidupan iman kita sebagai seorang Kristen dan juga di dalam pelayanan kepada jemaat adalah mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudara sekalian, pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu berasal dari kata majemuk epiginosko, yang artinya bukan sekedar tahu, melainkan memiliki pengetahuan yang penuh atau lengkap. Ya, melalui pengenalan secara pribadi kepada Tuhan dalam sebuah relasi. Kemudian diikuti dengan pengakuan akan Tuhan dan sikap takut dan hormat kepadanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam Efesus 1 ayat 17, dia berdoa bagi jemaat yang ada di Efesus, supaya jemaat Efesus dapat mengenal Kristus dengan benar. Saya percaya kalau seseorang memiliki pengenalan yang luas, yang dalam, yang penuh, yang mantap tentang Kristus, maka dia tidak mudah akan meninggalkan imannya. Kemudian yang ketiga adalah mencapai kedewasaan penuh. Saudara sekalian, kedewasaan penuh itu dari akar kata Yunani telos, yang artinya lengkap atau sepenuhnya diperlengkapi. Dewasa penuh juga artinya memiliki kematangan iman. Dewasa penuh adalah kebalikan dari kanak-kanak. Bandingkan ayat yang ke-14. Nah, saudara sekalian, seorang yang dewasa penuh dalam iman atau dalam kerohaniannya, dia akan tampil kuat dalam menghadapi setiap tekanan dan tantangan iman. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tidak mudah terpengaruh oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Melainkan berpegang teguh pada kebenaran, dan di dalam kasih ia akan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Sebaliknya orang yang masih kanak-kanak dalam iman, dalam kerohaniannya, dia mudah goncang, mudah terpengaruh, mudah ditaklukkan, mudah untuk dibawa arus pengajaran sesat pada zaman ini. Tidak cukup kokoh bertahan dalam iman dan tidak mantap di dalam kebenaran. Karena itu kita harus mencapai kedewasaan penuh. Haleluya. Kemudian yang keempat adalah mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara sekalian, di dalam pertumbuhan iman kita, kita harus mengerti dua hal. Pertama, pertumbuhan iman kita harus diarahkan pada Kristus. Dan yang kedua, pertumbuhan iman kita harus mencapai level kepenuhan Kristus. Jadi fokusnya harus kepada Kristus. Karena itu, di dalam Efesus pasal 3 ayat 19, Rasul Paulus berdoa kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya jemaat Efesus dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita harus mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kenapa? Karena tujuan tertinggi di dalam kekristenan kita adalah hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Tujuan tertinggi di dalam kekristenan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kalau dalam bahasa Roma 8 ayat 29, 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan serupa dengan gambaran anaknya. Nah, inilah 4 target, 4 tujuan atau 4 sasaran yang harus kita capai di dalam iman kita dan juga di dalam pelayanan kita kepada jemaat. Nah, pertanyaan pentingnya buat kita adalah, apakah di dalam kehidupan iman kita, kita sudah mengarahkan iman kita ke 4 level ini? Dan kalau kita adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat, pertanyaannya adalah, apakah di dalam kita melayani jemaat, kita mengarahkan jemaat menuju 4 level ini? Doa saya melalui kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan ini, kita dicerahkan dan kita dimotivasi supaya kita menjadi orang Kristen yang hidup dengan satu tujuan yang jelas dan pasti. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat juga, kita harus pastikan kita melayani jemaat, mengarahkan jemaat menuju 4 level atau 4 target iman sebagaimana yang dijelaskan di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat 13 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku mau seperti-Mu.